Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Dalam video kali ini ialah tentang mempresentasikan dari mata kuliah Sistem Instrumentasi dengan kode mata kuliah L3011 dengan judul Sensor Suhu. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada rekan saya, yaitu Panji Ahmad Dhani. Yang kedua ada saya selaku moderator, Rafiq Adrian. Lalu ada rekan saya selanjutnya, Yufa Fazrian, Muhammad Haris Rafli, dan Fauzan Nurmansyah S. Baik, isi dari pembahasan pada materi ini ialah yang pertama ada sensor suhu, lalu ada jenis-jenis sensor suhu, lalu thermoresistive sensors, thermoelectric sensors, dan semiconductor sensors. Baik, yang Baik, pertama untuk ada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. baik yang pertama ada sensor suhu. Sensor suhu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Sensor ini mengubah panas menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dan diolah. Sensor suhu digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengatur suhu ruangan, peralatan medis, dan industri. Sensor suhu adalah alat yang penting untuk mengukur dan menentukan memantau suhu dalam berbagai aplikasi. Sensor ini dapat digunakan untuk mengontrol sistem pemanas dan pendingin, memantau proses industri, dan memastikan keamanan dan kenyamanan manusia. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis sensor suhu. Ada beberapa jenis sensor suhu yang dikategorikan berdasarkan prinsip kerja dan aplikasinya. Yang pertama ada sensor resistif thermal. Sensor suhu resistif thermal mengubah resistansi listriknya dengan perubahan suhu. Ada dua jenis sensor resistif thermal. Yang pertama ada sensor resistif konduktif atau RTD. Yang kedua ada termistor. Lalu selanjutnya ada sensor termoelektrik atau termokopel. Sensor termoelektrik menghasilkan tegangan listrik ketika ada perbedaan suhu antara dua titik. Sensor termoelektrik banyak digunakan dalam aplikasi industri karena ketahanannya terhadap suhu tinggi dan getaran. Selanjutnya ada sensor semikonduktor. Sensor semikonduktor mengubah sifat listriknya dengan perubahan suhu. Sensor semikonduktor banyak digunakan dalam aplikasi elektronik karena ukurannya yang kecil dan konsumsi dayanya yang rendah. Kalau ada sensor lain, ada beberapa jenis sensor suhu lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip yang berbeda seperti perubahan kecepatan suara, indeks bias, atau pemuaian bahan. Jenis sensor suhu yang paling tepat untuk suatu aplikasi akan bergantung pada beberapa faktor seperti rentang suhu yang akan diukur, presisi yang diperlukan, dan biaya sensor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kemudian di sini ada sensor resistif thermal RTD, sensor resistif konduktif atau RTD. Itu sensor RTD terbuat dari bahan konduktif seperti platinum, nikel, atau tembaga. Kemudian resistansi RTD meningkat dengan suhu. Kemudian sensor RTD dapat dalam rentang suhu yang luas. Sensor resistif thermal atau termistor termistor terbuat dari bahan semikonduktor. Terus resistansi termistor menurun dengan meningkatnya suhu, kemudian termistor sensitif terhadap perubahan suhu kecil dan dapat digunakan dalam aplikasi di mana presisi tinggi tidak diperlukan. Sensor termoelektrik atau termokopel. Sensor termokopel ini terdiri dari dua kawat logam yang berbeda yang disambungkan bersama. Kemudian ketika ada perubahan suhu antara sama tegangan listrik itu dihasilkan. Sensor termokopel dapat digunakan dalam rentang suhu yang luas. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bimetal Thermanatur Sensor. Bimetal adalah jenis sensor suhu atau saklar atau switch elektromekanis yang terbuat dari dua buah lempengan logam yang berbeda koefisien
muainya yang dikarenakan direkatkan menjadi satu ya kayak di gambar di samping ini. Next, bimetal temperatur sensor. Kelebihan dan kelemahan bimetal. Salah satu kelebihan dari sensor bimetal adalah portabilitasnya dan tanpa perlu menggunakan power supply. Namun, bimetal biasanya tidak cukup akurat bila dibandingkan dengan perangkat sensor suhu yang lain. Selain itu, penggunaan sensor bimetal juga tidak mudah untuk menampilkan atau merekam nilai suhu seperti yang biasanya dilakukan oleh sensor termokopel RTD dan jenis sensor suhu lainnya. Akan tetapi, penggunaan bimetal akan memberikan keuntungan yang pasti bila digunakan dalam aplikasi yang tepat. Baik, sudah selesai presentasi pada video kali ini. Saya selaku moderator izin menutup presentasi kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih.